Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Genre Setio. Kali ini saya akan membahas tentang video kritik dan saran sebuah acara yang ada di Malang pada tahun 2018 lalu. Di Malang tuh ada acara namanya Malang Night Culture. Tenang, ini bukan makeup lagi. Oke, kita saksikan videonya ya. Lanjut. Oke, yang pertama ada tari beskalan yang dimainkan kurang lebih waktu itu berapa ya? 50 penari. Tari beskalan tuh mirip sebenarnya sama tari remo, dia mirip. Cuma yang di Malang ini dia itu dimainkan dengan 50 orang penari. Biasanya tuh 4 penari, tapi di Malang ini dia dimainkan oleh 50 penari. Dan waktu itu tuh kesannya penarinya tuh anggun, terus gerakannya tuh semua indah, sesuai gitu. Jadi antara panggung semuanya tuh dia sesuai. Apa mungkin gara-gara 4 orang jadi 50 orang itu ya, jadi kayak wow, kesannya tuh wow banget gitu, kayak gitu. Terus sama diiringi oleh musik gamelan, gending Jawa. Nah itu mungkin yang menambah wah kok acara ini wow banget gitu ya, kayak gitu. Itu mungkin yang enggak. Oke, sekarang dari segi tata panggung ya. Tata panggungnya itu sudah cukup mega. Cuman di situ tuh yang kelihatan tuh hanya penari saja gitu. Ketika kita lihat langsung emang semuanya kelihatan, antara pengrawit atau pengiring dan penari tuh dia semuanya kelihatan semua. Tapi kata teman saya waktu dia nonton live, loh kok yang kelihatan penarinya saja, pengrawit sama pengiringnya mana gitu. Itu entah karena penontonnya yang antusias jadi saking banyaknya, atau emang si kameramennya saja nyuting si penarinya aja, kayak gitu. Jadi menurut saya tuh direkam semuanya jadi biar semua kelihatan. Jadi pemirsa yang tahu tuh nggak cuman mereka yang lihat secara live, tapi mereka yang lihat di sosial media, ketika mereka yang lihat di TV, lihat di manapun itu. Oke, lanjut sekarang dari jalannya cerita. Jalannya cerita di tari beskalan itu tarian khas buat zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu tarian tuh khas buat itu seperti acara ritual dan lain sebagainya, atau upacara lah mungkin. Nah, tapi dengan seiring berjalannya dan berkembangnya zaman ke zaman, jadi acara ini tuh tari beskalan itu sekarang dibuat kayak penyambutan tamu-tamu besar gitu, entah tamu apa, atau tamu dari kota mana, atau dari kota mana, tamu penting. Jadi tuh tarian ini tuh sekarang dibuat kayak nyambut tamu gitu, kayak gitu. Itu dari perubahan zaman ke zaman, jadi jadi sekarang dibuat kayak gitu, nganu tamu kayak gitu guys, kayak gitu. Terus di situ juga ada persembahan dari teman-teman PSTM UM ya pada malam itu juga. Yang nari ada, yang rawit ada. Di situ juga ada persembahan dari teman-teman PSTM Universitas Negeri Malang. Keren kan? Oke, lanjut. Jadi sekarang kita itu bahas di kesesuaian kostum sama permainan lighting dan sound. Kostumnya di tari beskalan itu tuh udah sangat bagus, udah wah gitu. Terus sama permainan lightingnya tuh sangat signifikan, dari lighting A, B, C itu perubahannya udah keren dan udah sangat signifikan. Jadi tuh seakan-akan kita penonton yang lihat tuh ikut terbawa dalam suasana itu gitu. Mungkin juga ditambah lagi sama sound dan iringan musik gamelan itu, jadi nambah kayak wah ini caranya keren gitu. Udah kostum keren, pakaiannya keren, terus sama lightingnya keren, sama soundnya keren. Keren banget. Oke guys, di pertunjukan kedua ada band cutting ya. Band cutting namanya itu Kos Atos. Kos Atos itu dia ngebawain lagu keroncong-keroncong cover. Dari segi pakaian mereka itu bebas pakaiannya, tapi rapi, sopan, elegan. Terus dengan ngebawain lagu-lagu keroncong tuh rasanya enak gitu didengar guys. Pakaiannya udah enak, terus yang dibawain juga keroncong mengingatkan pada zaman Belanda. Wah siap. Dia enak didengar. Lalu yang kedua ada tata panggung ya. Tata panggung waktu di acara Kos Atos itu tadi. Tata panggungnya tuh mereka tuh menggunakan lampu-lampu ya yang nggak terlalu terang, tapi
cukup, dan itu tuh menambah nuansa-nuansa estetik gitu guys. Tambah lagi sama keadaan ruang kosong ya, waktu itu inget pakai ruang kosong. Nah, ruang kosong itu nambah kesan estetik gitu di acara Kos Atos itu kayak gitu. Di acara ketiga tuh ada acara Tari Sriwedari ya. Tari Sriwedari itu di sana itu menceritakan kegagalan si Bisma dalam peperangan Baratayuda. Nah, di sana itu kesannya itu menggambarkan tentang kegagahan dan kewibawaan kayak gitu. Menceritakan tentang kegagahan si tokoh laki-laki, si Bisma perang, dia kalah di dalam pertempuran Baratayuda kayak gitu. Dan di situ tuh yang paling menonjol tuh tokoh laki-laki ya, dia sangat berwibawa pada meskipun si Bisma itu kalah, dia tuh sangat berwibawa di acara itu. Terus dari segi kesesuaian musiknya tuh udah sesuai, antara musik dan permain lighting juga udah sesuai. Dari awal sampai akhir per partnya dia tuh udah sesuai, bagus lah kayak gitu. Oke, lanjut. Lalu kita di Tari Sriwedari itu kita membahas desain panggungnya. Desain panggungnya itu sangat menarik guys ya. Jadi yang bikin saya kagum tuh di desain panggungnya itu backgroundnya dia bisa berubah-ubah sesuai dengan tema saat itu, kondisi saat itu. Dia tuh bisa berubah-ubah backgroundnya. Jadi sudah mendukung tuh sama musik yang dibawain per partnya, sama perubahan lighting, sama kondisi saat itu juga. Ditambah dengan backgroundnya tuh, panggungnya tuh dia bisa berubah-ubah ganti-ganti gitu. Itu bikin sangat keren guys. Oke, lanjut. Dari jalannya cerita, sebenarnya di Tari Sriwedari ini dari jalannya cerita tuh saya kurang paham gitu, tapi dengan mereka menyampaikan secara gestur, mimik, saya mampu mengikuti acara itu. Maksud dari acara itu saya paham, karena yang digunakan itu bahasanya ya kayak Jawa halus gitu guys, jadi aku kok kayak kurang paham. Tapi dengan penampilan mereka, maksud pesan-pesan mereka yang disampaikan melalui gestur mimiknya, oh maksudnya seperti ini, kayak gitu. Jadi paham lah. Oke, sekarang dari segi kostum dan lighting di Tari Sriwedari. Dari kostum Sriwedari itu dia menggambarkan kehidupan pada zaman kerajaan kayak gitu guys, zaman kerajaan. Nah, dari kostum ini penonton tuh mereka bisa menilai, dan mereka tuh bisa memandang, oh tokoh A itu statusnya tuh diceritain tuh kayak gini. Dari kostum penonton tuh bisa menilai status dan kedudukan di cerita Tari Sriwedari itu seperti itu. Jadi tuh kostumnya sudah bagus lah, bisa mendukung dan menyampaikan pesan-pesan yang dengan kondisi saat itu juga kayak gitu. Oke guys, jadi sebenarnya setelah saya bercerita tadi, setelah saya menyampaikan A, B, C dan segala macam, di sini saya sekarang bertugas mengkritik dan memberi saran ya. Saya akan membahas kritik dan saran dari konteks keseluruhan, baik itu dari segi kostum, dari segi lighting, dari segi sound, pengiring, semuanya gitu. Setelah saya perhatikan secara detail, sebaik-baiknya acara tuh, oh iya ya, di sini tuh juga ada kurangnya. Di sini tuh juga ada kurangnya, baik itu dari segi sound dan segi lighting, segi kostum, atau juga antara pemainnya kadang yang ada yang bingung. Nah, cuma itu samar guys, itu samar, gak pati kelihatan. Cuma setelah saya perhatikan secara detail, juga ada kurangnya gitu. Dari depan sampai belakang tuh sebaik-baiknya lighting, sebaik-baiknya sound, pengerawit, ya juga ada kurangnya seperti itu gitu guys. Oke, jadi simulanya tuh saran saya pribadi itu, untuk acara yang semegah dan semeriah apapun itu, alangkah baiknya sedetail mungkin part per partnya tuh, dari lighting, sound, kostum. Kalau kostum enggak ya, sound, terus lighting itu tuh disusun secara sedetail mungkin part per partnya kayak gitu. Jadi supaya menutupi kesalahan yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi tuh bisa, kalau orang yang detail dia bisa ngelihat, oh ini kayaknya kurang pas. Jadi saran saya itu buat acara yang detail, acara yang megah, acara yang meriah, jadi itu lebih ditata lagi antara
kostum, lighting dan soundnya tuh lebih ditata lagi kayak gitu ya guys ya. Jadi tuh biar bener-bener sempurna buat acara yang wah, yang megah seperti itu guys gitu. Oke, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.